Ya, halo, selamat datang para pejuang CPNS. Saya di video kali ini kita akan berbagi tentang tips yang jarang dilakukan ketika akan ujian SKB yang ini mengantarkan saya sehingga berhasil lulus ujian SKB. Baik, yang pertama, sebelum berangkat minta doa restu dan tentu mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Jika masih hidup, bisa langsung meminta maaf dan juga mohon restu. Namun jika orang tua sudah meninggal, bisa minta doa ataupun dalam arti didoakan Bapak Ibu yang sudah meninggal. Ini tentu sebagai langkah untuk menjernihkan pikiran kita, membersihkan hati kita bahwa orang tua sudah memberikan restu atau ridho, maka insya Allah pun akan juga memberikan restunya. Ataupun jika orang tua tidak menginginkan ataupun orang tua bahkan murka, maka Gusti Allah pun akan murka. Makanya ini langkah pertama dan tentunya yang paling penting adalah minta restu dan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah subscribe dan share link video ini, dan selamat datang di Sidik Edutainment. Jangan lupa untuk dukung kami, dukung untuk pembuatan video pembelajaran ini dengan subscribe dengan cara seperti itu dan nyalakan notifikasinya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ruang ujian jangan banyak ngobrol ya. Sekali lagi, ketika masa tunggu banyak teman-teman kadang ngobrol, itu hindari, karena banyak ngobrol itu akan terlalu banyak masukan informasi, padahal di saat itu kondisi otak itu harus stabil. Jangan kemudian terlalu bahagia ataupun terlalu sedih ataupun terlalu nervous atau terlalu canggung. Hindari hal-hal seperti itu. Apalagi kalau bawa anak nih ke ruang tunggu ya, sebelum dimulai masuk. Nah, itu harus ada yang mendampingi, jangan sampai terfikirkan ya. Pokoknya Anda benar-benar harus fokus untuk menghadapi ujian. Jadi seperti itu, jangan banyak ngobrol, frekuensi otak itu stabil ya. Usahakan tetap stabil, tidak bahagia sekali ataupun tidak sedih sekali. Pokoknya usahakan stabil, sehingga kalau perlu jangan banyak ngobrol dengan teman. Ketemu teman alumni, apalagi ketemu mantan, nah itu hindari hal-hal seperti itu ya. Baik, selanjutnya tidak perlu bawa catatan atau buku ketika Anda sudah siap untuk menghadapi ujian. Tidak perlulah bawa catatan atau buku setebal-tebalnya, nggak perlu ya. Anda ketika masa tunggu sebelum diperiksa ataupun diperiksa tas dan lain sebagainya di luar area, bisa bawa HP saja, tinggal mengingat-ingat materi-materi, ataupun mungkin ada yang lupa materinya, tinggal dicari di Google, oh materinya saya lupa ini. Jadi ketika ini latihan ringan saja, jangan terlalu berat, sehingga tidak gugup, otak pun tidak kaget ya. Latihan ringan ketika masa-masa tunggu. Kemudian banyakin tarik nafas panjang ya, apalagi di masa pandemi ini harus banyak oksigen yang masuk ke otak, maka sering-sering tarik nafas yang panjang ya, supaya oksigen itu sampai ke otaknya cukup dan banyak. Dan juga kondisi memakai masker itu pun juga akan mengurangi asupan oksigen yang masuk ke otak. Kalau mungkin masih sepi, bisalah kita turunkan sedikit supaya kita hirup oksigen. Tapi kalau sudah ramai ya ditutup maskernya dan tarik nafas panjang, kemudian tahan, keluarkan pelan-pelan. Itu untuk mengatur ritme tubuh kita supaya tidak gugup, supaya tidak nervous ataupun canggung. Itu bisa dengan tarik nafas panjang. Bahkan ketika nanti mulai ujian SKB pun sering-sering kita harus banyak tarik nafas panjang, karena waktu yang lumayan lama tetapi berasa singkat ya. Itu kita harus terus tarik nafas panjang yang cukup. Kemudian renungi pertanyaan ini, masuk PNS itu buat apa? Buat gelar, buat
kesejahteraan, buat bahagiain orang tua, cari pertanyaan, cari jawaban dari pertanyaan itu. Karena ketika Anda tahu jawabannya, maka itu akan mengantarkan diri kita untuk berusaha, ya. Seluruh tubuh kita akan berusaha untuk meraih itu. Tetapi kalau Anda belum tahu sama sekali tujuan masuk PNS itu untuk apa, maka tubuh Anda tidak akan merespon. Dan ketika Anda punya tujuan, luaskan, dalamkan tujuannya. Misal ingin membahagiakan orang tua, luaskan lagi. Tidak hanya orang tua, tetapi juga keluarga, tetapi juga tetangga. Dengan masuk PNS bisa membahagiakan semuanya. Itu maka diperdalam dan diperluas tujuannya, sehingga tubuh kita akan berusaha untuk meraih ini, atau untuk meraih ataupun untuk masuk ke menjadi PNS. Kemudian sebelum memulai, buat nazar. Jika lulus mau apa, misal ingin membelikan sesuatu, kambing untuk orang tua, atau ingin menyembelih sapi untuk dibagikan ke tetangga, atau gaji pertama full untuk orang tua. Nah, itu terserah jenengan. Yang penting sesuai kemampuan saja, tidak usah dipaksakan. Karena ini nazar, maka ini janji ini adalah untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini antara jenengan, Anda dengan Sang Pencipta, ya. Jadi ketika lulus, nazarnya apa? Kalau toh nanti tidak lulus, ya sudah, berarti kan nazarnya batal. Selanjutnya, posisi duduk yang nyaman ketika sebelum ataupun pertama kali memegang laptop atau komputer. Coba rasakan ketika duduk itu nyaman. Sudah nyaman atau belum? Bisa kursinya dimajukan. Nah, kursinya dimajukan, terus posisi punggungnya tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena supaya paru-paru dan juga oksigennya benar-benar beredar dengan baik. Karena kalau sudah menghadapi soal itu kadang membuat orang itu lebih gugup ataupun nervous melihat soal yang banyak dengan waktu yang sedikit. Nah, itu semakin gugup lagi. Makanya harus kondisi otak dan juga tubuh itu harus nyaman, tenang, nah, tidak buru-buru. Itu seperti itu. Kemudian teknik membaca cepat. Soal-soal SKB itu kebanyakan penalaran, kemudian juga yang sangat bisa jadi kita tidak bisa prediksi soal-soal yang keluar. Maka dari itu kita lakukan teknik membaca cepat karena banyak cerita-cerita atau soal-soal cerita. Yang pertama, bisa melihat pertanyaannya dulu. Inti pertanyaannya itu apa, mencari apa, atau urutan apa. Nah, itu kan Anda harus lihat ini fokus pertanyaannya apa, baru kemudian cerita soal ceritanya dibaca. Itu seperti itu. Itu adalah teknik membaca cepat. Kemudian dalam membaca cepat ini kepala jangan ikut gerak. Jadi jangan ikut ke kanan, ke kiri, atau dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Itu akan membuang-buang energi. Jadi cukup matanya saja yang bergerak, itu matanya saja. Dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan. Itu akan membuat membaca Anda lebih cepat. Itu adalah teknik membaca cepat. Selanjutnya, jika tidak bisa menjawab soal, lewati saja untuk dikerjakan terakhiran, ya. Atau apabila ada keraguan, sudah lewatin saja untuk terakhir atau di waktu-waktu sisa. Itu biasanya kita ulangi lagi. Kemudian kalau sudah mentok, sudah pol, akhirnya tidak bisa menjawab atau tidak ada clue apapun yang keluar dari otak, ya mengarang saja dengan jawabannya mengarang, bisa dengan membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar, pilihlah jawaban itu. Itu yang bisa saya sampaikan tipsnya. Ini adalah tips untuk mempersiapkan diri, sebenarnya mempersiapkan diri dan otak agar tidak terlalu stres, tidak terlalu canggung, dan kondisinya maksimal ketika nanti memulai ujian, supaya frekuensi otak itu stabil, ya. Ini adalah langkah-langkahnya seperti ini, supaya stabil, tidak
happy banget, tidak juga sedih sekali ataupun nervous sekali. Makanya buat kondisi di mana Anda itu dalam kondisi stabil, tenang. Ketika akan masuk, tenang. Jangan banyak ngobrol, jangan banyak bicara. Boleh dengan Anda mengingat-ingat materi-materi di otak, diputar-putar, materinya apa. Nah, itulah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sukses untuk para pejuang CPNS ataupun PNS. Semoga tujuan Anda berhasil dan bisa diraih dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.